lagi di Talk is Fun, tentunya masih bersama saya Tiffany Raitama. Well, kalau coba dilihat ya, hari ini kok kayaknya Tiff kok agak beda ya. Bedanya ada di komposisi tempat duduknya. Agak lebih banyak, berarti tamu yang akan datang di Tiff kali ini juga banyak dong ya. Sedikit hint ya, jadi tamu-tamu saya ini berikut ini akan membawa kita nostalgia. Nostalgia dengan sesuatu yang lebih fresh, ya kan? Kemudian musikal, romansa dari sekitar tahun 2000-an. Kira-kira udah ada yang bisa tebak apa? Tapi sebelumnya, coba deh ya, kita intip dulu tayangan yang satu ini. Di atas bumi ini ku berpijak pada jiwa yang tenang. Di hariku tak pernah ada bintang yang terlintas, ku bahagia. 23 tahun berlalu, kisah Rangga dan Cinta kembali menyatu. Rangga ya? Selamat ya? Maaf ya, saya sedang baca. Dibintangi Lea Prinsi sebagai Cinta dan El Putra Sarira sebagai Rangga, remake dari AADC film Rangga dan Cinta hadir dalam versi musikal. Wahai pujangga cinta, biar membelah indah. Karena bertema musikal, film garapan Riri Riza ini akan menampilkan lagu-lagu yang pernah menjadi hits dari original soundtrack AADC yang dibawakan kembali oleh para pemainnya. Dalam setiap kata yang kau ucap. Selain karakter Rangga dan Cinta, Rebirth AADC Rangga dan Cinta juga masih akan memunculkan karakter geng cinta, Mili, Carmen, Maura, serta Alia, dan tak ketinggalan Borne dan Mamet. Yang terlintas, ku bahagia. Para pemain merupakan wajah baru, bahkan sebagian mencatatkan debutnya di industri perfilman lewat film ini. Namun Rangga dan Cinta juga masih diisi oleh beberapa nama yang melekat dari film AADC tahun 2002 silam. Selain Riri Riza, Mira Lesmana masih duduk di bangku sutradara bersama Nicholas Saputra sebagai co-produser. Apakah kisah Rangga dan Cinta akan kembali berakhir sama seperti film terdahulunya? Dan apakah Rangga dan Cinta dapat kembali mengulang kesuksesan AADC? Gimana? Kita jadi flashback mungkin ke masa-masa, kalau saya sih waktu itu mungkin masa-masa SMA ya. Larut dalam romansa Rangga dan Cinta. Langsung saja di Talk is Fun kali ini sudah ada, boleh perkenalkan. Halo, aku Lea. Halo, Lea saya Prinsi sebagai Cinta. Saya El Putra Sarira sebagai Rangga. Saya Riri Riza, sutradara. Aku baru mau bilang ini dia kepala sekolahnya. Boleh juga. Thank you for coming Mas Riri, Makasih. Lea dan juga El. Ini fresh banget ya. Maksudnya kalau aku tuh ini sedikit ya. 2002 kan ya Mas ya? Ya, So it means 23 tahun yang lalu dulu nonton AADC gitu pertama kali. Masih inget banget ngantri bolos sekolah wow. ke PIM karena kan belum ada online kan, belum ada online, ngantri di PIM tuh sampai nguler bioskop jam 10 pagi tuh belum. Masih SMA? SMA. Oke. Jadi ya itu salah satu bolos saya ada di sana demi AADC gitu ya. Jadi kayaknya memang AADC itu selalu jadi apa ya, icon gitu ya Mas Riri ya. Ya. Setelah 23 tahun akhirnya rebirth. Iya. Ya kan. Apa yang memutuskan Mas Riri, Mbak Mira gitu ya, akhirnya merebirth gitu AADC menjadi Rangga dan Cinta. Ini film itu tentu saya bayangkan buat banyak anak-anak muda di masa itu, anak SMA itu sangat penting, sangat ikonik. Kita waktu itu memproduksinya, saya waktu itu ikut membantu Mira untuk producing, sutradaranya Rudi Sujarwo.
dan prosesnya juga sangat, ya saya nostalgic banget juga prosesnya. Kita mencari pemain baru waktu itu, mencari researching kota Jakarta kayak apa, dinamikanya anak muda kayak apa, dan akhirnya jadi film itu diterima luar biasa dan tidak pernah berhenti ya. Maksudnya sampai akhirnya saya membuat sequelnya waktu tahun 2016 saya bikin Ada Peringan Cinta 2. Itu juga masih sangat diterima dengan hangat oleh publik. Banyak yang penonton film pertama, tapi banyak juga penonton baru gitu. Nah, film ini sangat implikasinya luas banget buat Indonesia, buat kami sendiri ya. Kita bisa membuat film apa aja, antara lain karena pernah punya sebuah IP bernama Ada Peringan Cinta. Gagasan bikin musikal itu karena kecintaan saya dan Mira terhadap format musical. Kita sering nonton di Broadway, di West End kalau ada kesempatan pergi gitu, dan juga nonton banyak sekali film musical. Nah, pengennya menghidupkan lagi ide itu, dinamikanya grup and individual ya, Cinta dan Rangga dalam format musikal gitu. Tadinya mau bikin series lah apa ini gitu, tapi kemudian terakhir ketika bentuknya nyatu, ternyata format musikal feature film itu yang jadi pilihan. Kita pengen juga Indonesia punya lagi bakat-bakat baru gitu. Dan membuat film remaja lagi itu berarti kita akan mendapat lagi ya sekelompok anak-anak muda usia 15-19 tahun yang talented gitu. Dengan nilai tambah di film ini bisa nyanyi. Wahai pujangga cinta, biar membelai indah, teladani kalbuku, jujurlah pada hatimu. Ada peringan cinta, perbedaan aku dan engkau, biar menjadi bait dalam puisi, dalam puisi. Mas Riri, formatnya memang musikal gitu ya, tapi secara cerita sama dengan AADC yang di 2002 itu kan gitu. Cerita semua sama, karakternya kurang lebih sama, tapi kalau musikal ini sebenarnya Rangga punya porsi untuk mengekspresikan emosinya lebih kuat gitu dibanding Ada Peringan Cinta yang dulu. Tokoh-tokoh cowok di film ini juga punya emotional ekspresi emosi karena it's a musical ya gitu, dan bedanya mungkin itu. Jadi ada sedikit lebih kuat, lebih terbuka untuk semua bisa menikmati film ini karena emosi cowok-cowoknya juga keluar. Aku mau ke El. Hai El. Halo. Fresh banget ya. Kayak apa ya fresh itu? Kayak permen mint gitu. Iya, kayak kita jadi berasa muda lagi sama mereka gitu kan. Gimana El ketika kamu pertama kali mereka casting apa audisi? Casting. Iya kan, casting audisi gitu ya. Ketika pertama kali memang kamu ikut casting. Waktu itu sempat di reach out sama talent manager timnya Miles juga untuk kayak reach out lewat Instagram gitu, di direct message DM Instagram, nanyakan kayak, halo El, mau nggak coba casting, lagi ada film gini tentang formatnya itu seperti musikal gitu. Dan kebetulan saya memang sangat nyaman dan senang sekali bernyanyi, jadi kayak dan ini kesempatan yang besar, dan apalagi filmnya lumayan sangat legendaris sekali tahun itu, tahun 2000. Kamu belum lahir ya sih? Iya, belum lahir, dan pas di Papua juga waktu itu belum ada bioskop juga gitu. Jadi kayak baru-baru tahu filmnya itu justru pas mau casting gitu. Jadi pengetahuan film belum terlalu banyak. Jadi ketika kamu nonton ADC tuh ada di usia kamu 20 tahun. Nonton film fullnya gitu. Fullnya ya. Cinta? Udah 8 tahun. Dari sekitar dia. kelas 4. Iya kan? Aku udah lihat dikasih nonton pasti sama bunda kayak, ini nonton film Legend harus nonton, harus tahu gitu. Ketika kamu ikut audisi terus kemudian kamu lolos dan kamu kamu cast sebagai Cinta gitu ya. Gitu rasanya tuh kayak what, really gitu. Aku happy banget, aku bersyukur banget karena ini tuh peluang untuk aku belajar Benar. banyak hal
sama the legendary Mas Riri and Mamira. Thank you for choosing me. Iya, very happy sih. Banyak hal baru, hal yang aku belum pernah nemuin sebelumnya, yang aku belajar di sini yang aku nggak tahu kalau exist gitu loh. Penonton AADC, pecinta AADC kan ada di generasi aku ya, gitu kan, kebanyakan di masa-masa SMA-nya yang tadi aku bilang gitu. Jadi di mindset mereka sudah terbentuk dengan cerita AADC, dengan cast Rangga Cinta, Geng Cinta, Borne Mamet dan lain sebagainya gitu ya. Jadi ketika ada rebirth, orang akan punya ekspektasi sama dengan AADC di tahun 2002 gitu. Itu gimana kamu merespons itu? Pasti. Itu challenge atau jadi pressure? Aduh. I understand completely karena aku juga penonton Ada Pandangan Cinta dan kalau aku ada di posisi mereka, ada yang mau nge-remake atau mau nge-rebirth, aku pasti akan pikir-pikir juga pasti yang kayak what is this gitu. Tapi I wanna make them, maksudnya mau ngasih tahu kalau ini tuh film yang kita nggak mencoba menggantikan atau gimana gitu, tapi kita mau menambah spice aja gitu, mau membuat universe Rangga dan Cinta ini untuk nge-show the emotions of Rangga dan Cinta melalui musik gitu. Ini challenge buat para pemain juga ya Mas Riri ya, semua cast gitu ya. Ketika kita berbicara cinta adalah Dian Sastro ya kan, kemudian Rangga adalah Nicholas Saputra. Gimana El? Ya rasanya pasti kayak Dengan Niko yang sudah benar, dan kayak orang-orang pasti bilang kayak Rangga sama dengan Niko atau enggak Cinta sama dengan Mbak Dian Sastro. Jadi kayak rasanya pasti kayak duh gimana ya, kita nggak mungkin bakal bisa gantiin mereka. Nggak bakal. Iya, jadi kayak kita ngobrol banyak sama Mas Riri kayak gimana ya Mas Riri biar kita masih kasih soul yang sama tapi dengan interpretasi yang berbeda dari El dan juga dari Lea. Kayak kita gali sama-sama. Benar. Jadi Mas Riri kasih kita kebebasan untuk gali karakter kita masing-masing. Ya. Jadi kita membuat dunia. Sebenarnya kan film selalu dimulai dari skrip. Jadi film ini sebenarnya mengadaptasi skenario film Ada Apa Dengan Cinta. Dan kita dari situlah kita mulai bekerja gitu. Tentu saja filmnya sudah menempel di kepala. Apalagi film ini settingnya tetap sama sih tahun 2001. Iya. Bukan juga jadi film yang di set di tahun 2025 dengan ada teknologi smartphone atau social dengan media. Enggak. Ini filmnya sebuah kalau di dalam bahkan film background sekolahnya pun juga mirip dengan yang 2002 ya. Iya, jadi film yang kalau di dalam konsep film itu biasanya disebut film periodik. Dia menceritakan sebuah waktu yang sangat spesifik gitu, dan disitulah sikap mental mereka juga sebagai tokoh gitu itu tetap sama. Cuma uniknya apa? Saya rasa semua pemain ini Rangga dan yang Lea dan yang lain-lain itu memberikan pengalaman tantangan mereka sebagai anak muda sekarang ke dalam tokoh yang mereka mainkan. Jadi itu yang selalu menjadi percakapan kami gitu. Itu seru banget sih. Seru banget. Seberapa puas Mas ketika lihat? Oh, sangat puas sih. Saya rasa kita menemukan bakat-bakat yang menghidupkan emosi gitu. Banyak sekali soul yang bisa mereka keluarkan, dan itu juga lucunya ya, kadang-kadang kan kita sekarang lebih gampang melabel generasi ya, Gen Z, Gen A, Gen X gitu, millennials gitu. Sebenarnya di dalam mereka itu setiap manusia itu pasti punya pengalaman sosial budayanya yang membentuk mereka gitu. Dan itu yang menurut saya ketemu El, bayangkan 3 tahun yang lalu dia ada di Papua menjalani kehidupan remajanya di sana gitu, dan kemudian dia bisa contribute pengalaman itu ke dalam tokoh yang dia mainkan. Rangga itu juga kan seorang outsider ya. Kalau teman-teman yang pernah nonton film Rangga dan Cinta, dia nggak suka bergaul atau ngelihat anak-anak lain tuh kayak ngapain sih nih anak-anak pada sibuk banget gitu. Sementara di dalam buku dia menemukan dunia yang luar biasa luas. Jadi nggak tahu sih, kayak takdir aja gitu ya.
kita Takdir juga yang sama- mempertemukan Mas Riri dengan geng ini Yeah. semua. Bagaimana kemudian, ya oke ada proses audisi, seleksi gitu. Tapi Oh, kita akan, gila banget. kita akan gali lagi. Tapi kita akan jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami di Talk is Fun. Hanya namamu di hatiku, jiwa dan raga takkan berdusta. Sisanya nonton di Rangga Cinta. Ini tante-tante ya kan? Ini tante kan? Oh bukan. Kayak, aduh meleleh hatiku berondong. Kembali di Talk is Fun, masih ada Mas Riri Riza, masih ada Lea Prinsi, dan juga ada Rangga Cinta. Dan papanya, ketua geng. Menarik kalau tadi mungkin menyambung sebelumnya ya, bagaimana menemukan anak-anak ini. Karena Rangga Cinta, geng Cinta, mereka, this is their first ya. iya kan, debut kan di layar lebar kan. Oke. Dan Rangga L ini berasal dari Papua, tapi sekarang lagi kuliah di Makassar. Oke. Jadi memang menghabiskan pendidikan Di Papua, di Papua- Manokwari. di Manokwari ya. Sampai SMA gitu. Nemu kok bisa nyampe ke Manokwari, Mas? Ya, saya suka bertualang. Iya kan? Enggak sih. Sebenarnya sekarang ya lagi-lagi karena kita hidup di era digital. Lebih memudahkan Satu ya. satu waktu kita mencari, dan sebenarnya mencarinya mulai dari tempat yang paling dekat, dunia hiburan, dunia film yang sudah hampir 30 tahun saya dan Mira berada di industri film ini. Kami membuat film juga selalu punya tendensi ingin mencari bakat-bakat baru memang gitu. Kombinasi tentu saya selain masih bikin film sama Nicola Saputra, sama Dian, sama Adinia Wirasti, tapi kita juga selalu mencari bakat-bakat yang baru. Dan dalam proses ini kita juga udah meyakini ya, ini harus fresh karena kita butuh aktor yang juga punya pengalaman atau punya kemampuan menyanyi. Jadi intinya itu, dan masuk dari mana-mana, dari pertunjukan musikal yang banyak yang marak sekarang, dari film-film, dan kita ketemu terus, dan sampai akhirnya salah satu talent manager kita menyodorkan El Putra dari sebuah video ketika ada seorang bintang, seorang penyanyi terkenal itu konser di Makassar dan mencari seorang di antara penonton untuk ikut nyanyi ke atas panggung sama dia gitu. Dan tahu-tahu yang naik seorang anak muda L ini. Dari situlah kemudian kita nyari siapa dia, tahu-tahu ketemu. Tunggu. Coba ceritain, kamu pada saat itu apa yang kamu lakukan? Oke, kuliah di Makassar. Kuliah di Makassar, Oke. jadi mahasiswa biasa, ikut organisasi gitu-gitu, belajar. Terus karena memang saya mengidolakan Lyodra dan saat itu lagi nonton Lyodra gitu. Terus pada saat itu di paling depan, dan ya udah Lyodra manggil pilih salah satu di antara orang-orang, dan terpilihlah saya Kamu gitu. naik. Ya. Dan habis itu udah 2 hari kemudian tiba-tiba videonya ke blow up, viral. Kayaknya ada yang sampai 16M views di TikTok gitu. Really? Iya. Jadi kayak dari situ ditemukanlah sama talent manager gitu. Apa yang kamu lakukan waktu itu? Menyanyi. Menyanyi. Iya, bernyanyi Oke. di atas panggung gitu. Menyanyi apa waktu itu? Lagunya dia. Coba dong dengar suaranya. Atau lagu soundtrack yang kamu nyanyi, kita mau karena memang backgroundnya kamu suka nyanyi. Iya benar, Oke, suka coba dan nyaman. dari bernyanyi. salah satu sedikit aja dari Rangga Cinta. Mungkin yang di teaser. Suara hati aja. Iya. Hanya namamu di hatiku, jiwa dan raga takkan berdusta. Sisanya nonton di Rangga Cinta. Ini tante-tante ya kan? Ini tante kan? Oh bukan. Kayak, aduh meleleh hatiku berondong. Oke.
Apakah kalian juga ketemu dengan Dian, dengan Niko gitu? Kalau saya pastinya karena Mas Niko juga ikut. Iya, co-producer Iya. kan? Niko terlibat jadi salah satu Casting. produser sama Mira, dan dia sebenarnya yang paling penting kami dengar pandangannya tentang pemilihan. Oh ya? Sebenarnya Niko mengalami ya apa yang dialami oleh mereka sekarang gitu ya, dan Niko bisa membayangkan apa yang akan dihadapi oleh mereka dalam menjalani ini. Jadi dia bisa membaca gitu ya siapa yang lebih tepat satu di antara beberapa pilihan gitu. Karena dan, dia sangat attached dengan karakter-karakter ini betul, kan? betul. Dan diskusi-diskusinya dia terlibat ngobrol gitu dengan mereka gitu. Oke. Lea juga sempat berarti ketemu sama Dian. Ketemu pas pada saat syuting, tapi itu karena lagi banyak juga yang cast dulu lagi pada main kalau pas syuting gitu. Pertama kali aku tergugah dalam setiap kata yang kau ucap. Bila malam telah datang, terkadang ingin ku tulis semua perasaan. Dengan waktu berapa Mas Riri? 6 bulan ada dari Iya. mulai pertama Ya. kali mereka ketemuan Ya, bareng gitu beratnya ya. 4 bulan terus syuting 2 bulan lebih. Chemistry gini, geng walaupun generasinya berubah, zamannya berubah, geng itu tetap ada. Ya kan, pasti ada. Hanya environmentnya aja mungkin yang berubah. Ya begitu juga di anak-anak SMA kayak gini kan. Tapi chemistry mereka berlima ya kan, tanpa Rangga tentunya ya. Ini banget di film itu. 5 karakter ini menurut aku. Yang aku tahu sih in the back of the movie aku sih happy banget ya sama mereka. Iya. Iya. Kenapa? Aku enjoy banget spending time sama mereka, maupun gak ketemu atau ketemu gitu. Aku tuh ngerasa sama mereka tuh kayak low maintenance friendship gitu loh. Gak harus selalu ketemu, tapi tetap bisa ngerasa nyaman sama each other. Kalau ketemu juga nyaman, kalau kerja bareng nyaman, mau main juga seru aja gitu. Mas Riri, kalau Ya. di 2016-2017 ya, ADC 2 ya. Ya, Pada saat itu tadi Mas Riri juga sempat mention bahwa surprisingly di 2016 ADC 2 ini diterima oleh loyalis yang angkatan aku tuh yang 2002 dan juga ada penonton baru gitu. Nah, gimana di Rangga dan Cinta yang kali ini di 2025? Karena kan ini rebirth, bukan ada kelanjutan ya kan, memang benar-benar rebirth gitu dengan format musikal itu tadi. Seberapa optimistis gitu ya bisa kalau loyalis yang penonton lama mungkin akan ini gitu, tapi untuk menggait anak-anak yang baru gitu gimana? Iya, kalau kami yakin sih sebenarnya bahwa dunia SMA itu adalah masa SMA itu masa yang penuh bahagia dan pertanyaan buat semua. Dan itulah yang digambarkan di film ini. Dan sekarang karena kebetulan yang main adalah datang dari generasi sekarang, mestinya mereka tuh ujian pertama gitu. Ketika mereka emosinya connect dengan cerita ini, mestinya sih generasi mereka bisa. Selebihnya ini adalah cerita yang sebenarnya punya keunikan-keunikan ya. Maksudnya jarang ada film remaja, film anak SMA yang bicara tentang sastra misalnya. Tentang budaya membaca, tentang pertemuan-pertemuan di depan pintu perpustakaan gitu. Jadi Yang kalau ngedate ke Kuitang. iya gitu ya. Kuitang juga anak zaman sekarang Kuitang. Sekarang ada toko buku banyak baru kan di Blok Iya, M. bagus-bagus. Jadi hidup kayaknya sih banyak siklus kehidupan kita yang selalu berputar gitu. Kayak tren fashion sekarang banyak juga yang kembali ke era 2000-an gitu. Y2K. Ya itu satu hal yang kita selalu hidupi ya sebagai generasi di Indonesia yang sangat terbuka, kadang-kadang sangat tradisional, tapi sebenarnya juga pada saat yang sama sangat maju ini gitu. So mestinya sih kita bisa percaya bahwa anak-anak muda sekarang bisa banget merasakan sesuatu, atau anak-anak SMA sekarang bisa dapat merasakan sesuatu dari film Rangga dan Cinta. Oke. Ini Mas Riri, ini pertanyaan aku dari zaman SMA sebenarnya. Kenapa geng cinta harus 5?
Secara komposisi fotografi daripada 4 lebih bagus 5. Daripada 4 lebih bagus 3, tapi kalau 3 kan terlalu sedikit ya. Jadi 5 itu komposisinya enak kalau bikin tarian, bikin apa, dan memang ini 5 bukan hanya angka 5, tapi mereka tuh subjek semua ya. Mereka semua tuh punya goal, punya motivasi, punya flow ya, termasuk cinta pun punya flow, punya kelemahan-kelemahan gitu, dan itu yang sebenarnya dinamika yang menarik gitu. 5 itu cukupan gitu, daripada mereka masih pergi satu geng, satu orang nyetir, satu orang duduk depan, di belakang 3 orang. Iya. Kalau ada apa-apa yang ribut maju 1 orang. Kalau ada yang punya mikirnya problem, sampai segitunya ya Mas ya? iya biasanya sih kalau harus setiap karakter pasti harus ada kayak fungsinya di dalam dinamika grup gitu ya, kalau tokoh gitu. Dan itu yang kita selalu alami kalau bikin film. Oke. El dan juga Lea, setelah akhirnya ini selesai gitu ya, akan segera menyapa para pecinta film Indonesia di layar bioskop ya. Apa scene favorit kalian? Kalau saya mungkin scene favorit itu ketika ngedate sama Cinta, karena Ngedate yang mana nih? yang Ke toko buku? ngedate di Surprise scene. ya surprise scene. That one, right? Yang itu kan? Surprise scene yang Kamu suka yang itu kan? Ya, yang tinggi. Nah, ya. gitu. Penasaran kan? Penasaran Iya. pengen nonton. Nah, Kalau permainan lighting, terus Lucu itu banget. lucu Iya, semuanya. aku Sweet. Ya aku ngerti. Tapi aku suka banget di kamar sama geng cinta. Yang Emotion-nya yang tadinya yang tadinya emotion-nya tuh ada heartwarming, yang tiba-tiba ada happy-nya gitu. Ada satu scene nari itu. Itu lucu banget, semua karakter terlihat di situ. Jadi kamu nggak suka yang ngedate itu? Suka banget juga kok. Tapi biar beda aja kalau aku. Biar beda. apakah kita menunjukkan seharusnya tidak kita tampilkan teman-teman? Oke, sekali lagi selamat untuk Rangga dan Cinta, Mas Heri, Mbak Mira, Niko, Lea, El, semua geng cinta, semua yang terlibat dalam project ini. Saya akan sangat menantikan, walaupun kemarin udah ngintip, tapi saya akan datang ke bioskop lagi. Mau nostalgia sama Ajak temen gengnya SMI dong. Udah, karena kemarin ini langsung, Mama ada Cinta lah ya. Oh iya, nanti kita nonton. Yang penting kita nggak ngantri di Pondok Indah Mall sampai ngulur lagi kan. Yang penting itu ya. Oke, boleh dong kasih tahu Rangga dan Cinta Rebirth ini kapan tayang? Please. Jangan lupa nonton film Rangga dan Cinta tanggal 2 Oktober 2025. di bioskop. Hari Kamis pertama bulan Oktober. Ulang tahunnya Mas Riri. Oke, jadi Rangga dan Cinta adalah perayaan ulang tahun Riri Riza. Oke, kita kejar hari itu Riri Riza ya. Kita suruh traktir pokoknya. Happy birthday gitu. Thank you ya sekali lagi Mas Makasih, Riri, Tiffany. Makasih Lea banyak. dan juga El. Sukses pokoknya untuk Thank kedepan you. kalian semua. Oke, itu tadi interview kami bersama pemeran Rangga dan Cinta. Ada El Putra dan juga ada Lea Prinsi dan juga tentunya dua anak Riri Riza. After the break kita masih akan kembali, tetaplah di Talk is Fun. Yang bikin saya cukup horor itu bukan jump scare-nya, tapi situasinya, dan ketika saya balikin halaman per halaman itu berikutnya apa ya? Apa yang akan terjadi dengan karakter ini gitu loh. Tapi ini filmnya Mbak Im yang paling filosofis buat saya lah. Ian masih anakku. Niat memulai hidup baru di kota kecil justru menjadi petaka bagi Arini, sosok yang diperankan Luna Maya. Semua petaka itu berasal dari sebuah cermin kuno yang tersimpan di ruang rahasia. Berbagai keanehan dan teror terjadi, mulai dari suara hingga penampakan yang tidak terduga.
Coba lihat di mana simbolnya. Arini pun harus mengungkap masa lalu dan misteri di balik cermin tersebut. Film yang dibintangi Luna Maya, Christine Hakim, Fedi Nuril, Oka Antara hingga Asri Welas ini menceritakan ritual ngalih raga yang bisa membuat seseorang menjadi awet muda. Ya, masih bersama Talk is Fun. Kalau tadi sedikit kita sudah ngintip ya, jadi ada satu lagi film horor Indonesia yang akan meramaikan layar bioskop. Jadi ini bercerita tentang ritual awet muda ya. Termasuk mungkin yang akan hadir bersama Talk is Fun kali ini, mereka awet muda apakah karena ritual? Bukan kan? Jangan dong ya. Oh, ritual. Sudah ada Mbak Imong selaku sutradara. Kemudian ada dua pemain dari Sukma, ada Oka Antara dan juga ada Fedi Nuril. Mudah-mudahan kan semuanya? Amin. 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 Ritualnya kenceng. Ritualnya kenceng. Jadi ritual apa Mbak Yu? Enggak, kenapa bisa bikin film horor gitu ya? Jadi Sukma ini ritual awet muda, terus kemudian misteri di balik cermin gitu. Jadi inspirasinya dari mana gitu? Film Sukma ini? Sebenarnya bukan ritual awet muda ya. Apa? Enggak, lebih ke arah kita ada objek untuk satu film horor itu cermin yang sebenarnya berhubungan dengan apa yang namanya keabadian, yang akhirnya related sama kecantikan. Karena kita mau belum ada film horor di Indonesia yang related sama kecantikan. Yang nggak mau tua-tua, yang maunya cantik terus, yang akhirnya kita compile ke arah film horor. Dan di film ini banyak nama-nama besar selain ada Oka Antara, ada Fedi Nuril, ada Mahal. Ah, mahal-mahal. Oh, bukan. Mahal. Dirjen pajak dan dengerin. Enggak, kita pro bono di sini gratis. Pajaknya dimasukin ini gitu. Mahal tapi nama besar semua. Apa Luna Maya, ada Christine Hakim di sana. Mahal berarti bayaran kenceng. Tolong jangan lanjutin. Wah, masuk ke pertanyaan berikutnya. Banyak disinformasi sekarang. Oh iya. Aku ke Oka dulu deh. Gimana Kak pertama kali ditawarin film ini, kemudian skripnya? Oka di sini berperan sebagai Pram. Oke. Iya. Jadi memang buat aku sih, aku pernah main film horor beberapa kali. Nggak punya patokan sih. Sekarang itu lagi musim genre horor, pengen main film horor, tuh nggak ada. Yang penting buat aku itu, aku harus jatuh cinta sama skenarionya dulu, gitu. Jadi pas baca skenario dari Hakim, Mbak Baim. Oh, Hakim siapa? sorry. Maksudnya dari Baim itu, aku Freudian slip yang lucu. Gimana ya? Dari Baim itu aku ngerasa kayak Christine Hakim. gara-gara Christine Hakim. Gue lagi mikir. Gara-gara baca skenarionya itu, aku ngerasa kok kayaknya ini film horor dengan konsep filosofi yang berbeda gitu loh. Jadi Baim sebagai selaku co-writer juga di sini bersama dengan Ratih Kumala, itu dia menyampaikan aspirasinya ini bukan sekedar film horor biasa, tapi kita bermain dengan interpretasi manusia terhadap apa yang ia lihat sehari-hari lewat cermin. Gitu. Apa yang ia lihat itu apakah bisa menjadi sesuatu yang horor atau sesuatu yang indah, atau seperti sesuai dengan apa yang ia lihat, refleksinya itu tergantung dari hati seseorang itu. Apakah dia seorang yang baik, seorang yang jahat atau punya niat jahat. Jadi aku melihatnya ketika pas skenario itu, yang bikin saya cukup horor itu bukan jump scare-nya, tapi situasinya. Dan ketika saya balikin halaman per halaman itu, berikutnya apa ya? Apa yang akan terjadi dengan karakter ini gitu loh. Meskipun itu ditulis sama teman saya sendiri, tapi aku bisa bilang mudah-mudahan nggak bias. Tapi ini filmnya Baim yang paling filosofis buat saya lah. Okay. Beda sama yang horornya dia yang kemarin itu. Ini lebih. Karena dia main juga. Iya, itu satu. Dan pembayarannya nggak telat, jangan lupa. Pembayarannya yang sebenarnya gratis. Gratis juga. Lu jelekin gua waktu itu. Bener ya? Bener ya?
Fet? Dikit latnya, gitu doang. Enak juga nih kerja sama Baim ya. Kalau Oka kan tadi udah pernah memang film horor gitu ya. Fedi, ini yang pertama. Film horor pertama. Film aku. horor pertama. Yes. Selain bayaran mahal itu tadi, apa yang membuat Fedi Nuril tertarik untuk main film Sukma? Ya, jadi sepertinya ada persepsi di masyarakat kalau aku anti horor kan. Iya. Makanya waktu Baim nawarin, dia muter-muter ngejelasinnya. Ini bukan Oh, jadi nggak langsung saklek horor ini bukan ya? ini, itu Bukan, bukan jangan. itu, ini bukan bla bla bla, muter panjang. Ada goibnya nggak? Ada. Ya horor udah gitu. Tapi ya itu yang Baim nggak tahu kalau aku tuh bukan anti horor. Aku terbuka, cuma memang belum dapat skenario yang srek gitu. Makanya aku sebelumnya belum pernah main horor. Nah, begitu udah baca, ya kurang lebih sama kayak Oka, ini punya nilai filosofi yang dalam sih. Dimana semua orang, aku yakin takut menua, takut kematian, dan banyak sekali orang akan berusaha melakukan apapun untuk tetap awet muda, tetap sehat, gitu kan. Tapi kadang kalau serasa takutnya berlebihan, dia bisa melakukan hal-hal yang di luar batas supaya dia tetap awet muda, tetap sehat, atau tetap apapun gitu. Nah ini yang diangkat di film Sukma, di mana contohnya misalnya di Amerika itu juga dokter-dokter bedah plastik khawatir karena yang udah datang ke mereka itu remaja, minta mukanya dioperasi seperti anime. Udah nggak realistis kan gitu. Nah jadi itu yang ketakutan berlebihan itu yang bisa menjadi horor tersendiri gitu. Akhirnya kita lupa batasan, kita lupa mikirin orang sekeliling kita. Itu sih yang aku suka sih. Dan di film ini Fedi itu memerankan karakter Hendra ya. Hendra skizofrenia. Skizofrenia. Oke. Nah ini yang bikin aku semangat juga main di sini karena Gimana explore itu, Fet? karena aku nggak nyangka Baim berani ngasih aku peran yang beda begitu. Film-film sebelumnya kan mungkin kalau tahu aku drama itu ya tidak ada yang punya keadaan mental seperti itu ya. Sekarang skizofrenia ini membuat karakter ini abu-abu. Benar. Gitu. Nah, dan makanya aku juga jadi semangat, aku appreciate banget dia Baim berani ngasih peran yang menantang. Ya aku research, aku konsultasi sama psikiater untuk mempelajari tentang skizofrenia, banyak banget dapet pencerahan gitu, dan bagaimana memasukkan ini ke filmnya supaya menambah ketegangan, menambah keseruan, yang nanti penonton akan ikut diajak menebak ini yang lagi kita lihat halusinasi aja atau memang nyata gitu. Kalau salah nebak, siap-siap kaget. Karena bagaimanapun jump scare-nya ada. Jadi ya itu kalau salah nebak, siap-siap kaget gitu. Mas ini kaca dari mana ya? Ngomongin soal film horor, ini kan bukan film horor pertama ya. Ini yang Ini kedua. kedua Yang kan. kedua. Ngapain bikin film horor? Seseru apa sih bikin garap film horor? Dan di sini kan nulis juga kan. Iya. Sebenarnya susah karena ceritanya itu kita seminggu aja itu udah ada 3-4 film horor. Untuk mencari film horor yang berbeda itu susah. Ya akhirnya ketemulah kita, sebenarnya saya ditawarin 5 cerita yang akhirnya 4 itu ada penampakan. Saya tuh jujur saya kurang percaya sama penampakan yang kayak gitu-gitu ya, walaupun kita harus percaya ya. Cuma ketika saya nggak percaya tuh gimana caranya saya harus membuat penonton percaya, nggak mungkin. Nah ternyata ada satu cerita yang medianya itu cermin. Sebenarnya itu pemilihannya. Saya tuh nggak pernah bercita-cita membuat film horor sebenarnya dari dulu. Kemarin itu based on true story yang Lembayung. Yang sekarang itu cermin. Jadi ya sudah, karena kita juga nggak bisa bilang ya, nggak bisa pungkiri kalau emang horor itu ada marketnya. Tapi tergantung saya itu mau bikin sesuatu hal yang beda. Tapi yang di sini ternyata karakter yang diperlihatkan semua pemain itu sulit maininnya. Sulit banget. Saya sampai aduh, gimana ya? Satu-satu kita tawarin, Ibu Christine dulu, Luna dulu, Ibu Christine, Oka, Fedi, satu-satu karena kita tahu, untung saya pemain. Saya jadi tahu kapasitas mereka bermain seperti apa, cara mereka bermain seperti apa.
sebelum saya memilih mereka, saya selalu nonton 1-2 film mereka. Oke. Harus. Itu bagian dari ininya ya, apa namanya, research-nya. Ya, harus saya. Seneng dong filmnya ditonton kan? Iya. Seneng filmnya ditonton kan? Tapi film-film dia nggak kurang bagus, paling bagus ini. Tetaplah bersama kami di Talk is Fun. Oh, dompet diiklanin. Sampai diiklanin. Kita semua beruntung banget sih karena kita memakai set itu. Nggak kayak tempat di bumi ya, kayak Kontras gimana lah gitu. antara Kontras banget dunia nyata dan dunia cermin itu. Dan itu nggak CG ya, Em? Nggak. Tempat itu benar-benar tempat bener. Alami. Oh iya? Nggak di set, nggak ditempel-tempelin apa enggak. Yang bikin penonton mikir, hah di Indonesia ada tempat kayak Iya. begini? Iya. Nah, gitu. Oke, masih di Talk is Fun, masih ada Oka Antara, masih ada Baim Wong dan juga ada Fedi Nuril. Tadi mungkin kalau Baim sebelumnya eksplorasi bagaimana ngapain sih bikin film horor, ngegarap film horor gitu ya. Kalau Oka gitu ya, melihat kehadiran film horor gitu di Indonesia. Bisa dibilang iya betul komersil, memang ada marketnya sendiri gitu. Tapi kadang-kadang ya pilih-pilih juga gitu horor yang kayak gimana. Gimana Kak? Gimana pilih? Kalau aku tuh lumayan sering lah nonton film horor dan memang suka aja gitu. Kebetulan juga istri juga suka, anak-anak juga suka, jadi kadang-kadang suka sekeluarga suka pergi nonton film horor bareng. Terus karena sering nonton film horor bareng dan udah tahu timing-timing jump scare, terus ceritanya itu seperti apa. Keluarga masuk pindah ke rumah yang tua, habis itu ternyata rumahnya angker, itu kan hal yang biasa gitu kan. Tapi kadang-kadang tuh kita tuh sebagai penonton tuh berharap banget, pengen banget deh nonton film horor yang agak beda. Iya horor, iya hantu, tapi porosnya apa nih? Ada yang gerakin apa enggak? Dan itu pas abis dapat tawaran itu dari Baim ya, aku langsung ngomong ke istri, ini nih kayak horor tapi nggak horor gitu loh, tapi horor gitu loh. Dan tipe-tipe film yang kayaknya kalau kita udah selesai nonton akan berpikir gitu. Jadi itu tadi gimana sih kayak gitu-gitu loh. Gitu. Jadi mungkin bisa dibilang dari kejenuhan film horor yang udah ada di Hollywood, produk Hollywood sekalipun ya. Aku bilang ini warna yang agak-agak baru sih. Aku gak pernah selingkuh, Mas. Ian masih anakku. Tapi tantangan terberat gitu ya, apa untuk selama proses syuting kalau Oka? Ini syutingnya di mana nih? Di Jogja. Oh, Jogja. Full? Full. Oh, full Jogja. Okay. Tantangan terberat ada sih. Jadi kebetulan itu kita syuting adegan final fight itu tuh 2 kali. Ya, ini antara Oka sama kita semua seproduksi. Oh, oke. Ya, jadi kita semua udah bikin adegan itu, udah hampir habis lah. Udah hampir habis. 2 shot lagi. Iya, 2 shot lagi. Itu yang benar-benar berdarah-darah. Terus keluarin mantra, udah segitu epicnya lah. Pokoknya adegan ending itu harus adegan yang paling klimaks, nggak boleh yang zong banget lah gitu. Nggak taunya dapat kabar beberapa hari kemudian atau berapa minggu gitu ya, seminggu kemudian ternyata mau reka ulang adegan itu karena menemukan spot yang kayaknya lebih bisa mewakili atmosfer ruang dimensi cermin itu gitu loh. Karena moga ini nggak spoiler ya. Jadi ruang cermin itu yang membatasi ruang arwah sama ruang bumi manusia. Iya. Sutradara atau mungkin gini ya, untuk menemukan dan menghadirkan kehororan melalui visual itu, proses risetnya tuh kayak gimana ya? Sebenarnya nggak bisa diajarin sama orang itu adalah rasa. Yang nggak bisa diajarin orang itu adalah taste.
Gimana kayak kita cuma ngeliat font tulisan aja itu bagus sama enggak, itu terdetis. Nah balik lagi kalau kita ngeliat set itu rasanya itu kita ngeliat tuh bisa nggak ya mencerminkan si nuansa yang kita bilang itu nuansa di dalam cermin, nuansa gimana. Jadi itu nggak ada ilmunya sebenarnya, tinggal feel-nya director itu pasti lihat gambar masuk ke sana dulu. Nah pas masuk ke sana itu satu orang lah yang bilang waktu itu, Im bagus syuting semua di sini sih. Iya sih, baru Fedi dan semuanya. Jadi itu nggak harus syuting ulang jadi. Harus syuting ulang. Tapi memang ketika masuk itu barulah feel sebenarnya ya, iya ya. Tapi mau ya nggak ya mereka akhirnya mau. Itu sih. Oke. Kalau mungkin Fedi selama ya selain tadi ya untuk lokasi yang tadi disebut itu mungkin challenge sendiri, warna sendiri juga. Tapi mungkin tantangan selama menjalani proses syuting film ini? Iya itu menjaga karakter Hendra kapan dia skizonya kambuh, kapan enggak. Karena itu harus. Ada ini sendiri nggak sih? Apa menurut saya eksplorasi sendiri atau research sendiri gitu soal si skizo ini? Yang menantangnya adalah ini benar-benar ilmu menghayal ya, bahwa dia seperti melihat, dia meyakini dia melihat sesuatu padahal nggak ada, itu hanya otaknya aja yang nipu dia kan. Dan itu yang juga bikin orang sekelilingnya bingung. Dan emosi orang yang skizonya kambuh kan memang bisa membahayakan orang sekelilingnya ya. Itulah kenapa di awal cerita film Hendra dan Arini yang diperanin Luna itu mereka memilih berpisah demi keselamatannya Arini gitu. Nah itu untuk memunculkan kontras antara lagi tenang, terus tiba-tiba kambuh, yang penonton tuh juga harus khawatir, wah ini orang kambuh nih skizofrenianya. Nah itu yang cukup melelahkan juga sih, karena kalau Baim bilang, saya harus ngayal nih, oh di sini ada ini, di situ ada itu, dia bilang makanya sering-sering main sinetron, jadi jago syuting ngayal. Biasa ngomong sama tembok gitu, lawan mainnya di lokasi yang lain gitu. Dia 70, 60 ya benar. Tadi dia banget kan. Di situ saya mengapresiasi sekali skill pemain sinetron bahwa itu nggak mudah. Gitu loh kita. Abis ini mau jadi pemain sinetron? Nggak bisa syuting film jadi. Kita kalau salaman tuh ngambang. Gitu. Jangan salaman, ketok pintu juga ngambang. Oh, ngambang bro. Dia curhat. Jadi Baim tuh kayak hanya ngedirectnya tuh kayak, oke Fed, nih nanti begitu lo masuk bakal ada yang lari nerjang lo nih. Dari arah mana? Depan lo persis. Titiknya nanti gua bersuara. Ini Fed gitu. Ulang. Gitu. Jadi kayak bermain sendiri, imajinasi lah gitu. Pokoknya ada guna juga sinetron. Mantap. Menyenangkan. Kalau kayak yang syuting mungkin one take oke kali dengan pengalamannya. Kalau saya karena udah terasa skillnya ya. Lebih enak di belakang layar atau jadi pemain? Dua-duanya lah. Dua-duanya. Nggak beda ininya ya. Saya ingat pas waktu dia dapat banget untuk satu adegan. Saya nggak bisa cerita karena itu spoiler, cuman dia waktu itu habis itu langsung nangis, peluk ibu. Nah di situ saya elus-elus ini dia, belakang dia 5 menit nangisnya. Dan itu saya sirik banget. Saya pengen jadi pemain, karena rasa itu yang paling nggak bisa digambarin. Nggak bisa diomongin. Itu yang saya bilang, saya juga nangis. Wah ini adalah, gue keluar deh. Buat saya itu, buat pemain tuh pencapaiannya tuh nggak bisa diutarakan sama kata-kata. Dan itu nggak bisa dimiliki sama director. Cuman pemain doang yang bisa ini. Kamu lihat di mana? Dia lagi ngapain? Oke, kita tepuk tangan dulu. Thank you banget Fedi, Baim, Oka. Film Sukma tanggal berapa? 11 September 2025. Oke. Jangan lupa nonton film Sukma tayang di bioskop 11 September 2025. Terima kasih sekali lagi Oka Antara, Baimong dan juga Fedi Nuril. Sukses untuk filmnya ya. Semakin memberi warna untuk film Indonesia. Sekarang saatnya saya kasih rekomendasi referensi ya dari kanal olahraga, hiburan, teknologi dan juga gaya hidup cnnindonesia.com dalam Hot Picks, Hot Topics. Yang merasa mungkin hidupnya kurang horor ya belakangan, saya kasih referensi film horor ya. Ada 5 film horor yang bisa Anda tonton, film horor Korea.
Ini dia yang mungkin bingung mau nonton apa nih buat weekend. Saya punya rekomendasi, ada 5 film horor Korea. Bisa jadi pilihan mulai dari film horor legendaris Gonjiam, Haunted Asylum tentang rumah sakit jiwa angker di Korsel. Kemudian ada The Ghost Station, The Call, A Tale of Two Sisters, hingga Exhuma. Nah, Exhuma ini berkisah tentang dukun muda yang diperankan oleh Kim Go Eun, disewa untuk mengurus peristiwa supranatural yang dialami oleh satu keluarga. Jadi ketika diselidiki peristiwa misterius itu berkaitan dengan ancaman roh nenek moyang jahat. Ia kemudian menggali kuburan nenek moyang itu, namun kuburannya ternyata terkutuk sehingga membangkitkan roh berbahaya yang mengancam nyawa. Nah, berikutnya kalau tadi 5 rekomendasi film horor, berikutnya juga masih ada 5 rekomendasi dari bocoran fitur iPhone lipat. Apa saja? Here they are, ada bocoran ya soal iPhone lipat mulai dari banyak berseliweran di media sosial. Jadi iPhone lipat ini dikabarkan hadir 2026 dengan mengusung desain buku seperti Samsung Galaxy Z Fold. Ada 5 fitur yang akan hadir, ada yaitu diantaranya 2 ukuran layar berbeda. Jadi ketika HP-nya ketutup nih, layarnya berukuran 5,5 inci. Nah, dibuka HP ini akan memiliki layar berukuran 7,8 inci. Lalu lipatan tanpa kerutan, 4 kamera, Touch ID hingga titanium design. Berikutnya yang getol banget untuk olahraga, tapi hati-hati ya. Ini kalau misalnya olahraga bisa kecanduan, apa aja nih potensi risikonya. Kita lihat, ini perlu tahu tanda-tandanya. Tahu nggak sih Anda bahwa olahraga yang dianggap kebiasaan baik untuk menjaga kesehatan juga bisa bikin kecanduan. Efeknya itu bisa mengganggu keseimbangan hidup, meningkatkan risiko cedera. Nah, apa aja nih ya tanda olahraga masuk ke tahap adiktif? Yaitu tetap olahraga padahal lagi sakit atau cedera, mengorbankan pekerjaan, keluarga dan waktu istirahat, terus merasa cemas kalau nggak olahraga. Nah, intensitas meningkat tanpa jeda cukup, dan terakhir muncul gangguan fisik. Selanjutnya perhatikan tanda-tanda risiko berikut ini ya. Tanda awal ginjal bermasalah, perhatikan sebelum terlambat. Jadi ada beberapa tanda ginjal mulai bermasalah yang mungkin dengan mengenali tanda ini sejak dini. Jadi penanganannya bisa jadi maksimal. Tanda-tandanya selalu merasa lelah, kurang tidur, kulit tuh gatal-gatal, wajah kaki bengkak, terus bisa juga kram otot, sesak nafas, pusing, nafsu makan turun, nafas bau, dan juga ada perubahan pada air kencing, misalnya urin berbusa berwarna kecoklatan atau bisa saja menjadi sangat pucat. Oke, itu tadi hot picks minggu ini, berarti selesai sudah Talk is Fun. Kali ini kita masih akan ketemu ya next week dengan obrolan-obrolan fun lainnya. Masih bersama saya tentunya Tiffany Raitama. See you at the other time. Sampai jumpa. Geleng-geleng loh. Itu kameramen kan. Kayak Luna Maya gitu kan.